kepada Nabi dan sahabat umat Islam ketika ayat ini diturunkan. Tapi rasakanlah bahwa sesungguhnya perintah ayat ini masih tetap relevan sampai kapanpun. Nah, waktu itu ketika umat Islam masih jumlahnya sedikit, perang secara terbuka dengan orang-orang kafir sudah mulai terjadi. Perang pertama itu adalah perang Badar, dan nanti dalam sejarahnya akan menyusul perang-perang yang lain. Dan kenyataannya perang itu memerlukan biaya, memerlukan peralatan, memerlukan fasilitas, ya sesuai dengan zamannya lah. Nah, di zaman 1400 tahun yang lalu itu ya mungkin peralatan perang, ya pedang, tombak, panah, kendaraannya onta, kuda, dan sisanya jalan kaki. Itu sesuai dengan zamannya. Tapi kalau hari ini tentu sudah sangat berbeda. Jadi kalau kita membaca ayat ini dibandingkan dengan kondisi hari ini, tentu sudah jauh ketinggalan. Tetapi semangatnya adalah bahwa sejatinya kita umat Islam ini harus juga menjadi umat yang kuat dari aspek militer sekalipun. Jadi kita nggak, kalau dalam pandangan Quran yang saya pahami, kita nggak hanya ngurus soal ibadah makhluk. Semua aspek umat Islam itu sejatinya kuat, ya ekonominya, ilmu pengetahuannya dan lain-lain. Nah, kita bisa kembali ke ayat ini. Perintah Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa a'iddu lahum mastata'tum. Kata Quran, wahai umat Islam, persiapkanlah dirimu untuk menghadapi orang-orang kafir. Persiapkanlah dirimu untuk menghadapi orang-orang kafir mastata'tum, sejauh yang kamu mampu untuk kamu persiapkan. Apa saja bentuk persiapannya? Makanya kemudian di ujung ayat itu dilengkapi min quwwatin, berupa kekuatan-kekuatan yang akan menjadi pelindungmu, yang akan menjadi alat bagimu untuk bisa bertahan dari serangan orang-orang kafir. Ini perintah Quran, a'iddu lahum. Kita harus terus melakukan persiapan. Nah, untuk awal, generasi-generasi awal itu ketika ayat ini diturunkan, ulama tafsir itu menafsirkan, karena memang ada hadis Nabi. Apa yang dimaksud a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin? Wahai umat Islam, persiapkanlah dirimu sebuah kekuatan yang dengan itu kamu bisa pakai untuk menghadapi orang-orang kafir. Para sahabat tanya, ya Rasul, apa yang dimaksud dengan kekuatan dalam ayat itu? Rasul waktu itu menjawab, sekali lagi, Rasul menjawab, tapi sesuai dengan zamannya. Kata Rasul, al-quwwatu ar-riman. Yang dimaksud kekuatan dalam ayat itu adalah panah. Kan zaman itu panah. Tapi kan Rasul menjawab, ya untuk ukuran itu mungkin alat tempur yang paling maju itu ya panah. Kalau tombak cukup maju, pedang cukup maju, tapi masih harus berdekatan. Panah itu dari jarak jauh. Nah, tapi kalau kita bawa ke zaman ini, alat tempur itu, apalagi saya kan tidak orang militer nih, tapi sedikit-sedikit melihat kenyataan seperti itu. Ya. Kalau hari ini kan dunia ini tidak aman, tidak baik-baik saja. Di banyak belahan dunia yang terjadi ribut-ribut dan bahkan perang. Nah, kita bisa menyaksikan bagaimana peralatan perang hari ini. Peralatan perang hari ini untuk senapangnya aja seorang sniper itu bisa menembak musuh dengan jarak bisa 1 kilometer. Di sekitar 1000 meter itu masih bisa ditembak. Nampaknya saja. Nah, apalagi hari ini, apalagi negara-negara besar itu
punya peluru medali yang bisa nembak orang sampai puluhan ribu kilometer. Sebuah peluru medali bisa ditembakkan dengan jarak misalnya 15.000 kilometer. Jadi mungkin diluncurkan di sini itu sampai ke Papua, maka jauh. Nah, untuk di zaman 1400 tahun yang lalu ketika ayat ini diturunkan, ya panah itu sudah lumayan jauh. Nah, tapi intinya semangatnya masih bisa kita tangkap bahwa kepada umat Islam dalam situasi apapun, walaupun dalam kondisi kita kata wah kita damai-damai saja nih, ya mempersiapkan diri, selalu bersiaga dengan kekuatan seperti ini, itu sesungguhnya menjadi semangat dari ayat ini. Ya, mungkin kalau kita hari ini ya, apalagi kita tidak berkecimpung dalam dunia perang, tidak. Tapi secara umum Quran mengajarkan umat Islam itu sejatinya jadi umat yang kuat, termasuk dalam bidang ini. Jadi perintah pertama Quran, wahai umat Islam, persiapkanlah satu kekuatan yang kamu pakai untuk menghadapi mereka sejauh yang kamu mampu untuk persiapan. Jadi hari ini kalau kita tanya, bolehkah umat Islam itu mempersiapkan senjata yang secanggih-canggihnya? Tapi bukan tujuan untuk menyerang orang, tapi paling kurang dalam kondisi kita diserang, kita punya kemampuan untuk membela diri dan bertahan. Sejatinya kalau kita tangkap ayat ini, ya kita harus punya itu. Nah, yang kalau kita mau jujur, saudara-saudara kita misalnya di Palestina, mereka nggak punya apa-apa, berhadapan dengan sebuah kekuatan yang punya segalanya, punya dana, punya kekuatan. Apa yang kemudian terjadi? Betul-betul penghabisan manusia. Ini karena kekuatan yang sangat tidak seimbang. Nah, itulah faktanya. Jadi apa yang dikatakan Quran ini bukan berarti Quran itu mengajari kita jadi bangsa penyerang kemana-mana menebar permusuhan, tidak. Tapi dalam kondisi tertentu kita wajib memiliki kemampuan untuk bisa membela diri. Yang kedua yang disarankan oleh ayat ini, yang diperintahkan oleh ayat ini, wa min ribatil khayli. Ribatil khayli, kalau kita coba terjemahkan agak sedikit harfiah satu-satu, ribat itu kata rabatlah itu artinya mengikat, terikat. Lalu kemudian al-khayli itu arti-artinya kuda. Maka kemudian banyak ulama tafsir menerjemahkan ribatil khayli ini apa? Kuda-kuda yang memang diikat, ditambah. Artinya dia tidak dipakai untuk sembarangan keperluan. Memang dipersiapkan untuk tujuan perang. Karena kuda untuk tujuan perang berbeda dengan kuda yang dipakai untuk kendaraan biasa, untuk alat angkut. Karena dia harus dirawat khusus. Nah, berkaitan dengan ayat ini dulu, kan ini kalau kita baca hadis, ini ada hadis di dalam kitab Bukhari. Di zaman itu ketika umat Islam perang pada perang Badar, yang punya kuda itu satuan tak 3 ekor. Jadi dari 300 pasukan Islam itu, sisanya jalan kaki. Sebagian ada yang pakai onta, ada yang pakai kuda, cuma 3 ekor. Nah, lalu kemudian setelah peristiwa itu Nabi memotivasi umat Islam. Apa kata Rasul? Begini, siapa yang merawat kuda, dan nanti dia niatkan untuk jihad fisabilillah kudanya itu, maka seluruh kotoran kuda itu, air kencingnya, termasuk seluruh bulu kuda itu bagi si pemiliknya ketika dia merawat itu akan terhitung sebagai pahala. Nah, itu cara Nabi memotivasi waktu itu. Nah, kalau hari ini kan kondisinya udah lain, tapi pada zaman itu
apa yang Nabi motivasi itu luar biasa. Karena memang untuk apalagi berperang di zaman itu di padang pasir, ya kuda jauh lebih cepat daripada orang. Nah, sesuai dengan zamannya, saya katakan Nabi memotivasi umat Islam waktu itu, sehingga para peternak di Madinah itu memang kemudian menahan ternak kudanya itu tidak dijual sembarangan, tapi memang untuk kepentingan jihad. Nah, maka kemudian ketika perang Uhud, umat Islam sudah mulai memiliki banyak fasilitas perang. Nah, itu motivasi Nabi, tapi masih sesuai dengan zamannya. Mungkin hari ini kalau kita dekatkan motivasi Nabi itu ya tidak harus memelihara kuda, tapi bikin pabrik senjata. Nah, untuk hari ini, tapi bukan berarti ayat ini salah, tidak. Ayat ini tentu bicara sesuai dengan zaman itu. Kalau Nabi misalnya nyebut zaman itu umat Islam suruh bikin tank, tentu bingung juga orang Arab, karena belum akan terbayangkan oleh mereka. Tapi semangat ayat ini masih bisa kita pahami, mendorong kita umat Islam mestinya kuat dalam semua aspek kehidupan. Jadi min ribatil khayl, apalagi yang harus dipersiapkan berupa kuda-kuda yang terikat. Kuda-kuda yang terikat maksudnya kuda yang memang dipersiapkan nanti untuk jihad fisabilillah. Dua, apa gunanya itu kamu persiapkan? Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Jadi dengan adanya kekuatan itu, dengan punya peralatan perang itu, kata Quran, itu gunanya menggentarkan, menimbulkan efek takut, menggentarkan. Dengan adanya persiapan dan peralatan yang cukup itu akan menggentarkan musuh-musuh Allah. Aduwallah wa aduwakum, dan musuh-musuhmu. Jadi kalau pakai bahasa orang militer hari ini, kalau boleh saya pinjam, saya tidak, mungkin kalau kita punya bapak-bapak yang jadi prajurit, boleh ada pinjam istilah. Jadi kalau kita misalnya orang Indonesia nih menyiapkan kapal perang, menyiapkan pesawat, menyiapkan segala peralatan tempur yang canggih, bukan untuk menyerang negara tetangga, tetapi untuk menjaga kedaulatan Indonesia misalnya. Nah, sehingga dengan kita mempunyai peralatan yang cukup, orang mikir-mikir untuk berani menyerang Indonesia. Jadi istilah militernya, tentara Indonesia itu punya efek deter, daya gentar ya. Jadi Quran sudah lama menyebut itu. Jadi dengan punyanya persiapan seperti itu, peralatan perang yang cukup dan memadai, itu akan menggentarkan. Punya hari ini istilahnya efek deter. Orang mikir-mikir kalau menyerang Indonesia, kekuatan militernya sebegini. Gitu. Jadi turhibuna bihi aduwallah, yang dengan persiapan yang kamu miliki itu akan menggentarkan musuh Allah dan musuhmu juga. Bukan hanya musuh Allah dan musuhmu, kata Quran. Wa akharina min dunihim, mungkin ada musuh-musuh yang lain yang kita tak pernah tahu. Di dunia nyata hari ini, dalam kehidupan ini, walaupun mungkin kita merasa bahwa kita tidak pernah punya musuh, tapi kita tidak pernah tahu hati orang. Nah, jadi tetap harus ada kewaspadaan kita selaku umat Islam sejatinya. Memang kita tidak cari musuh, tapi kita tidak pernah tahu. Jadi Quran itu secara tersirat menggambarkan wa akharina min dunihim. Bisa saja ada musuh-musuh yang lain selain dari musuh yang nampak nyata di hadapan orang kafir yang sudah, kalau dalam kasus Nabi, orang musyrik Mekah itu jelas-jelas setiap waktu akan mengancam umat Islam yang ada di Madinah. Itu nampak nyata, musuh yang nampak nyata. Tapi jangan-jangan di balik itu tak ada kekuatan apa lagi yang suatu ketika bisa saja menyerang umat Islam. Dan ini sudah diingatkan oleh Al-Quran dengan kata-kata wa akharina min dunihim, yang la ta'lamunahu, yang kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu di mana musuh itu
sudah berada, entah dia sedang mempersiapkan diri atau sedang menunggu kesempatan lengahnya umat Islam. Bisa jadi. Jadi kata Quran, la ta'lamunahum, orang-orang musuh-musuh yang lain itu yang mungkin kamu tidak tahu. Karena mungkin hari ini ya sangat tersembunyi mereka, sangat rapi mereka menyimpan keberadaannya. Tapi mungkin mereka terus mempersiapkan diri atau sedang menunggu lengahnya umat Islam. Ketika umat Islam sedang lengah, nah saat itulah mereka menyerang. Bisa saja hal itu terjadi. Tapi kata Allah dalam ayat ini, Allahu ya'lamuhum, tapi Allah tahu siapa-siapa yang akan memusuhi kalian. Kalian memang tidak tahu hai umat Islam, tapi Allah tahu siapa lagi nanti ke depannya yang akan memusuhi kalian. Nah kalau begitu artinya ayat ini mengajarkan kita untuk setiap saat itu terus bersiaga dan selalu waspada. Ini sebagai umat kita, sebagai umat. Nah lalu kemudian ayat ini juga lanjutannya mendorong, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, dan apapun yang engkau nafkahkan meskipun itu sedikit. Ini ayat kaitannya sekali lagi agak terbatas memang waktu itu, konteksnya sedang menyiapkan umat Islam yang masih dia jumlahnya sedikit. Quran terus mendorong semangat mereka untuk bersiap untuk jihad fi sabilillah. Sehingga bunyi ayat Quran, apa saja hai umat Islam yang kamu infakkan untuk mempersiapkan jihad itu, Allah akan berikan balasan sepenuhnya. Nah untuk di zaman itu, makanya kemudian ya kita saksikanlah begini dalam sebuah kesempatan, dan ini masyhur dalam sejarah. Dalam sebuah kesempatan kan Rasul mengumumkan ini kita sedang mempersiapkan pasukan untuk pergi jihad ini. Nah, kata Rasul, ini siapa yang mau berinfak? Kita baca dalam sejarah. Apa jawaban Abu Bakar? Saya semua harta kekayaan saya serahkan untuk jihad fisabilillah. Semua. Waktu itu ketika Abu Bakar menyerahkan semua harta kekayaannya, Rasul tanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Saya hanya menyisakan Allah dan Rasulnya. Nah, jawaban kayak ini tidak mudah ya. Habis seluruh hartanya diserahkan untuk jihad fisabilillah. Begitu Rasul tanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apalagi yang bakal dimakan keluarga. Ini tingkat keyakinan sudah di atas rata-rata lah di Abu Bakar ini. Ya saya sisakan cuma Allah dan Rasulnya aja. Nah, berapa waktu kemudian datang lagi Sayyidina Utsman menyerahkan separuh dari harta kekayaannya, separuh harta kekayaannya. Lalu kemudian ya sahabat yang lain juga nyumbang sesuai dengan batas kemampuan. Nah, kenapa itu terjadi? Itu karena dorongan ayat ini. Nah, begitu dulu Nabi memotivasi. Ya karena sekali lagi waktu itu kan tidak ada pembiayaan dari negara. Jadi bahkan waktu itu siapa prajurit yang mau ikut perang, dia sudahlah ikut jihad, dia juga yang harus cari ongkos kendaraan dan peralatan perang. Apa yang seorang? Padahal kalau mau kita itu pergi mati, untuk pergi mati, tapi bayar sendiri. Jihad itu kan resiko tertingginya kan mati. Nah, sudahlah pergi untuk menghadapi kematian, menjemput kematian, dan pergi ke sana tuh bayar sendiri, cari kendaraan sendiri, persiapkan peralatan tempur sendiri, kemudian ongkos perang itu persiapkan sendiri. Nah, begitu zaman Rasul itu. Nah, makanya dalam beberapa kesempatan kita sampaikan, kalau hari inilah kita seperti itu, mungkin tak satu pun yang sanggup pergi jihad. Tapi begitulah mereka meyakini bahwa kemuliaan sebagai syahid itu di atas segala-galanya bagi mereka. Ini keteladanan para sahabat. Nah, jadi ayat ini
Jika diturunkan itu, wa ma tunfiqu min syai'in, apapun yang engkau infakkan, meskipun itu sedikit, tapi niatnya fisabilillah, untuk memperjuangkan agama Allah, untuk jihad fisabilillah, yuwaffa ilaikum, itu akan dipenuhkan pahalanya kepadamu. Nah, kata yuwaffa itu sebetulnya dari akar kata wafa memenuhi. Makanya berkali-kali di majelis ini saya sampaikan, kenapa orang yang meninggal itu dalam bahasa Arab disebut wafat. Jadi kata wafat itu wafat. Wafat itu artinya karena sudah dipenuhi semua rezeki yang telah Allah tetapkan kepada dia, sudah dipenuhi. Berarti kalau rezeki untuk kita sudah habis, itu tandanya sudah berwafat. Makanya kalau ada orang sudah dirawat di rumah sakit, rezeki dia itu paling-paling air infus saja lagi sama oksigen. Itu walaupun di bawah imun apel itu nggak kemakan juga ya. Karena memang rezekinya sudah habis. Itu makna wafat secara harfiah seperti ini. Nah, tapi yang seperti ini artinya dicukupkan lebih. Jadi kalau kita lihat penjelasan tadi, orang yang berinfak itu dibalas dengan 10, bisa sampai 700 kali lipat, dan dilipat gandakan lagi sesuai dengan tingkat keikhlasan yang kita tidak pernah tahu berapa besarannya. Itu sebabnya kita tidak pernah bisa menebak. Kan bahasa Nabi begini, ada amal-amal yang kelihatannya ringan, tapi ternyata kata Rasul itu tuh berat dalam ibadah. Misalnya kayak baca subhanallah walhamdulillah, itu seringkali disebut oleh Rasul, ini ada kalimat yang ringan di lidah tapi berat di ibadah. Nah, kenapa kok jadi seperti itu? Lagi-lagi Allah punya kuasanya sendiri untuk melipat gandakan pahala. Nah, termasuk orang-orang yang berinfak pada jalan Allah. Tapi oleh ulama tafsir, walaupun ayat ini turun dalam konteks untuk berinfak untuk jihad, oleh ulama tafsir maknanya diperluas hari ini sampai artinya apapun yang kita infakkan walaupun bukan untuk jihad fisabilillah, bukan berarti kalau begitu pahalanya tidak dipenuhi oleh Allah. Pahalanya tetap dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh ulama tafsir, ayat ini awalnya turun dalam konteks jihad, tetapi karena kalimatnya bersifat umum, maka dia juga akan berlaku umum. Insya Allah sampai hari kiamat, siapapun yang berinfak, Allah akan penuhi pahalanya. Jadi tidak usah khawatir dengan janji Allah itu, karena Allah tidak akan mengingkari janji. Ditambah lagi, ditutup dengan ayat ini, wa antum la tuzlamun, dan engkau yang berinfak itu tidak akan dizalimi nanti. Ketika hitung-hitungan pahalanya diberikan, itu enggak ada yang dikurangkan, dilebihkan malah. Jadi kata Quran, wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dizalimi kalau engkau berinfak. Nah, ini dorongan Al-Quran kepada umat Islam untuk berinfak jihad fisabilillah sebagai persiapan untuk membangun generasi Islam pertama. Nah, begitu Quran terus membimbing umat Islam pada masa Rasul itu supaya mereka membangun peradabannya termasuk berinfak. Karena kalau sampai matilah umat yang kecil itu tak sempat tumbuh, maka mungkin Islam tidak akan sampai ke negeri kita hari ini dan tersebar ke seluruh dunia. Tapi kemudian di ayat berikutnya, wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Islam ini bukan umat yang, artinya bukan umat yang garang. Kalau sudah melihat orang lalu mau berkelahi saja atau mau menghantam saja, tidak. Kalaupun terjadi peperangan, tapi kata Quran,
jika mereka cenderung kepada perdamaian. Ini kita sedang berperang dengan orang-orang kafir misalnya, tapi ternyata orang-orang kafir itu menginginkan, gimana lah kalau kita berdamai saja? Ada keinginan pihak itu untuk berdamai. Maka apakah kita harus menyerang mereka terus-terusan? Maka tuntunan Al-Quran, wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika orang-orang kafir itu punya keinginan, punya kecenderungan untuk berdamai denganmu, hai umat Islam, maka rendahkanlah hatimu juga untuk menerima perdamaian. Nah, ayat ini secara tersirat, Islam itu intinya adalah agama damai. Kita umat Islam ini diajarkan untuk menjadi umat yang menyenangi kedamaian. Perang itu dalam Islam hanya dilakukan ketika tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah. Dan itu adalah pilihan terakhir. Jadi bukan dalam Quran itu kita bukan diajarkan untuk sampai kemari pergi perang. Tidak. Perang itu hanya pilihan terakhir. Ketika semua jalan buntu, maka perang adalah pilihan terakhir. Tapi meskipun proses perang sedang berjalan, tapi jika ada kecenderungan mereka untuk melakukan perdamaian, kita umat Islam diajarkan oleh Quran untuk menerima perdamaian. Nah, cuman kemudian muncul pembahasan ulama tafsir dan para ahli fikih. Apakah nanti kalau kita terjadi nampak ada keinginan para pihak itu untuk berdamai, lalu kita langsung terima perdamaian, apakah menerima perdamaian ini wajib atau tidak? Nah, ini ulama fikih beda pendapat. Kata sebagian besar ulama fikih, untuk menerima perdamaian itu tidak wajib. Artinya begini, lihat dulu, kaji betul-betul. Jangan-jangan usul mereka untuk berdamai ini teknik atau trik untuk mencari kesempatan menyusun kekuatan baru. Jadi umat Islam dianjurkan untuk hati-hatilah. Jadi kalau sedang berperang, tiba-tiba pasukan sebelah sana, udah kita hentikan aja perang, kita berdamai aja. Tunggu dulu, diselidiki betul-betul. Jangan-jangan ini taktik. Nah, itu. Makanya kata para ulama tafsir dan ulama fikih, tidak wajib memang, tapi para pemimpin umat Islam harus menyelidiki itu, memikirkan sedalam mungkin apa yang terbaik untuk umat Islam. Boleh kalau memang hasil kesimpulannya bahwa itu yang terbaik untuk kita, boleh kita terima perdamaian. Tapi kalau tidak wajib kita menerima perdamaiannya. Artinya perang boleh lanjut. Tapi sekali lagi, ayat ini sedang mengisyaratkan bahwa kita diajarkan oleh Quran bukan sebagai umat yang menyetujui perang itu. Perang itu di dalam Islam sebetulnya tidak disetujui. Karena itu hanya pintu darurat saja. Ketika jalan terakhir sudah tidak ada, maka perang bisa dibuka. Tapi kalau masih mungkin ada jalan yang lain masih bisa diupayakan, maka perang belum boleh dilakukan. Nah, kata Quran, wa in janatu lisilmi, maka jika mereka itu cenderung untuk berdamai, fajnah laha, maka rendahkanlah hatimu untuk perdamaian itu, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Di sini Al-Quran menggunakan kata janaha. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kata janaha itu arti harfiahnya sayap. Nah, kenapa kita terjemahkan di sini cenderung? Karena para ahli bahasa itu, khususnya para ahli bahasa Al-Quran, bahasa Arab, burung bersayap ketika dia akan turun merendah, maka salah satu adalah dia merendahkan sayap. Katakanlah hewan bersayap seperti ayam, kalau dia ini melindungi anaknya, maka dia rendahkan sayapnya sehingga anak-anaknya bisa berlindung di bawah sayapnya. Nah, dari kata merendahkan itulah kemudian dalam bahasa muncul orang yang rendah hati itu pun diperintahkan Quran jangan merendahkan sayapnya, bukan merendahkan tapi merendahkan sayap. Itu bahasa kiasan dalam bahasa. Seperti itu.
Makanya kemudian kita terjemahkan janaha itu artinya ada kecenderungan untuk berdamai dan ada kecenderungan untuk merendahkan hati, diperintahkan untuk rendah hati dan menerima perdamaian itu. Nah, kenapa jadi kita harus melakukan ini? Perdamaian itu lebih diutamakan. Innahu was-sami'ul alim. Karena sesungguhnya Allah, Dialah Zat yang Maha mendengar apa yang menjadi bisikan dalam hati setiap hamba. Jadi yang niatnya terus betul-betul untuk berdamai dengan yang tidak, itu Allah tahu. Lalu kemudian Allah pun Maha mengetahui apa yang akan terjadi pada hamba-hambanya. Tapi kita diperintahkan untuk menebarkan Islam sebagai Islam yang damai, bukan Islam yang menebar perang. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.